Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mungkin saat ini sedang mempersiapkan pernikahan, atau Anda yang baru berencana menikah, atau justru mungkin Anda yang baru saja menikah. Baik, dalam video kali ini saya akan berbagi bagaimana tips menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau yang secara sederhana kita artikan keluarga yang bahagia, aman, tentram, selamat dunia dan akhirat. Jadi, kalau kalian berpikir bahwa keluarga yang bahagia itu adalah hanya milik orang yang taat beragama saja, itu tidak sepenuhnya salah, meskipun tidak sepenuhnya benar. Nah, ternyata pada hari ini kita saksikan banyak juga orang yang paham agamanya, yang luar biasa kadangkala di depan jamaahnya memiliki jamaah yang begitu banyak, ternyata rumah tangganya berantakan juga. Atau Anda berpikir bahwa yang berbahagia adalah orang yang secara ekonomi sudah mapan. Oh, ternyata tidak. Banyak juga sekarang orang-orang yang menurut penilaian kita kaya hartanya, justru rumah tangganya berantakan. Nah, apalagi kalau kita berpikir bahwa syarat bahagia itu sakinah, mawaddah, rahmah itu adalah berdasarkan kecantikan saja. Oh, tidak. Kita lihat rumah tangga artis-artis yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, seringkali yang paling rentan dengan perceraian. Maka rumah tangga bukan hanya sekedar tentang ilmu agama, bukan hanya tentang hartanya, juga bukan tentang soal kecantikan dan kegantengan. Ada sesuatu yang harus dipahami betul ketika Anda memikirkan dan memutuskan bahwa Anda akan berumah tangga. Setelah ijab kabul, maka yang pertama Anda tanamkan dalam hati masing-masing, baik sang suami maupun istri, harus menanamkan bahwa saya siap menerima kekurangan dan kelebihan pasangan hidup kita masing-masing. Jadi ketika orang menikah, biasanya banyak hal-hal yang selama ini tidak tampak dari pasangannya menjadi nampak dengan orang ini. Katakanlah dulu semasa perkenalan atau pendekatan, mungkin juga berpacaran sekian puluh tahun, tapi ternyata untuk tahu sifat pasangannya, apa yang ada dengan pasangannya, mungkin hanya sekitar 25%. Dan 25% itu pun semuanya yang baik saja. Yang buruk, yang tidak baik, yang kurang bagus, ternyata masing-masing itu masih menutupi. Seorang laki-laki yang mungkin pergi ke rumah calon istrinya, datang dia ke sana, dilihatnya calon istrinya sudah rapi, rumah-rumah begitu bersih dan sebagainya macamnya. Padahal kadangkala itu bukanlah dilakukan oleh calon istrinya saat itu, tapi justru dilakukan oleh ibunya. Nanti setelah menikah barulah tahu ternyata dulu semasa pacaran istrinya, calon istrinya dulu ketika berpacaran tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Maka hal seperti inilah seringkali membuat orang terkejut. Dulu ketika berpacaran, masa perkenalan, masa pendekatan, begitu rajinnya, nampak di mata. Tapi setelah menikah, ternyata orangnya tidak sebagaimana yang dibayangkan. Maka tanamkan dari awal pada seorang calon suami, terutama terhadap seorang calon istrinya, untuk menerima kekurangan istrinya, mulai dari sifatnya, tingkah lakunya yang mungkin selama ini masih ditutup-tutupi. Tidak ada yang manusia yang begitu langsung jadi sempurna. Tentu ada proses nanti dalam rumah tangga yang membuat seorang istri mampu melakukan kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga. Begitu sebaliknya seorang istri. Kadang ketika masa-masa pacaran, masa-masa perkenalan, masa pendekatan, dilihatnya seorang suaminya adalah calon yang bertanggung jawab. Kalau selama ini masa perkenalan itu mau diantarnya, minta dibelikan ini, dibelikannya. Tapi ternyata setelah menikah barulah dia tahu bahwa kadangkala suaminya belumlah semapan yang dia bayangkan. Disinilah maka kita harus siap menerima kekurangan pasangan hidup kita masing-masing.
kurangnya terlebih dahulu. Semua akan berproses dalam rangka menciptakan rumah tangga yang bahagia. Kalau kita menuntut langsung sempurna, tentu nanti kita akan banyak kecewa. Yang kedua adalah berkomitmen menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam rumah tangga. Ini yang terpenting. Mulai dari awal pernikahan, ketika sudah ijab kabul, maka dimulailah kita menanamkan nilai-nilai kebaikan supaya dia menjadi sebuah kebiasaan dalam rumah tangga kita. Jangan sampai nanti setelah 10 tahun menikah barulah ingin merubah apa yang ada dalam rumah tangga kita. Kalau sudah 10 tahun menikah baru mau menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam rumah tangga, maka biasanya agak janggal terasa dan agak sulit. Sebagai contoh, misalnya kami kasih contoh saja soal panggilan. Kalau di awal menikah sudah terbiasa memanggil istrinya dengan sebutan nama, nanti 10 tahun yang akan datang mau merubah panggilan ini menjadi panggilan yang lain, misalkan panggilan kesayangannya mama atau sayang, bebek, segala macamnya, tapi mau mengubah itu 10 tahun setelah pernikahan akan terasa sangat sulit kita rubah. Bahkan kalau itu pun kita lakukan, boleh jadi pasangan hidup kita akan curiga, kenapa tiba-tiba ada yang berubah dari pasangan hidup kita yang selama ini tidak begitu mesra, begitu 10 tahun ini tiba-tiba berubah. Jangan-jangan ada apa-apa dan sebagainya macamnya. Maka menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam rumah tangga sebaiknya dimulai di awal rumah tangga. Bangunan yang kokoh itu karena pondasinya yang kokoh. Pohon yang kuat menjulang tinggi, mampu menahan tiupan angin, badai, itu karena akar yang kuat. Rumah tangga yang tidak mudah tergoyahkan itu karena dasar rumah tangganya baik. Dan baik itu di awalnya menanamkan nilai-nilai kebaikan menjadi suatu kebiasaan dalam rumah tangga. Nah, berikutnya adalah masing-masing pasangan calon suami atau istri ini menjalankan kewajibannya masing-masing. Sang suami tentu berkewajiban memenuhi nafkah lahir dan batin. Kemudian sang istri tentu patuh kepada sang suami. Setelah ijab kabul, maka dua hal ini sangat menentukan apakah nanti rumah tangganya akan selamat atau tidak, akan tentram atau tidak. Sepanjang dalam rumah tangga tersebut sadar dengan kewajiban masing-masing, baik sebagai seorang suami ataupun seorang istri, maka insya Allah rumah tangganya bisa berjalan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun demikian, kalau mau dikotak-kotakan, ini kotak kewajiban sang suami, atau ini kotak hak seorang suami, atau sebaliknya ini kewajiban seorang istri, begini juga ini hak seorang istri, silakan kalau memang mampu. Namun dalam rumah tangga tentu kalau kita melihat bagaimana contoh yang berikan Rasulullah, ada ta'awun di dalamnya, ada sifat tolong menolong. Suami boleh saja dan tidak jadi masalah, dan sudah seharusnya kalau membantu seorang istri, kewajiban-kewajiban seorang istri, meringankan seorang istri. Pun sebaliknya, andai kata mampu dan diizinkan oleh suaminya, seorang istri mungkin punya kemampuan mencari nafkah, dia boleh bekerja, dia boleh mencari nafkah atas izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka diperbolehkan seorang istri mencari nafkah, membantu rumah tangganya, membantu sang suaminya. Yang paling penting juga ialah bagaimana mengarahkan rumah tangganya supaya dengan pernikahan ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah dan larangan Allah, semakin memperkuat keimanannya kepada Allah. Mengapa hal ini menjadi penting? Jadi kalau kita selama ini menganggap bahwa terkait dengan agama adalah untuk orang-orang yang sudah tua saja, ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata mulai dari akil balik, agama itu sudah wajib kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal rumah tangga tentu nanti ada ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam rumah tangga. Nah, disinilah nanti akan membedakan mana orang beriman dan tidak,
mana orang yang taat dan tidak. Berbeda cara orang beriman dan bertakwa itu menghadapi masalah dengan orang yang tidak kenal dengan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu untuk tip kita kali ini. Mungkin nanti di video-video berikutnya akan saya sambung kembali bagaimana caranya membina keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.